Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8, materi mengenai berita masih berlanjut, yaitu sekarang tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama, ringkasan berita. Pengertiannya jadi, pada saat kalian mendengarkan atau membaca berita, kalian langsung bisa mendapat secara keseluruhan isi beritanya secara singkat. Nah, antara lain langkah-langkahnya mendengarkan atau baca berita dengan seksama atau dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Kamu bisa ambil dari jawaban dari pertanyaan 5W+1H. Maksudnya bagaimana? Pokok-pokok berita. Jadi, setiap unsur-unsur berita, pokok-pokok pembahasannya yang penting kalian bisa ambil dari 5W+1H. Misal, informasi apa yang sedang disampaikan, di mana kejadiannya, kapan, bagaimana, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Itu pokok-pokok atau unsur yang pentingnya dalam berita. Nah, yang terakhir, menyampaikan kembali pokok-pokok berita ke dalam karangan singkat. Lalu kamu susun kembali dengan karangan kamu sendiri, dengan pembahasan, dengan kalimat kamu sendiri, tetapi berdasarkan pokok-pokok berita yang telah kamu susun tadi. Yang kedua, penyimpulan isi berita. Langkah-langkahnya membaca atau mendengarkan berita, menentukan unsur berita sama ya, dari 5W+1H, serta membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan sama, kurang lebihnya sama seperti meringkas berita. Langkahnya mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi, mencatat pokok-pokok berita. Kamu bisa ambil dari 5W+1H, sama seperti tadi, itu bagian-bagian pentingnya, pokok-pokok berita yang penting agar kamu mudah mendapatkan isi berita secara keseluruhan. Nah, lalu yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Setelah kamu menyajikan pokok-pokok berita menjadi sebuah tulisan, lalu kamu menyimpulkan kembali berita tersebut jadi secara ringkasnya tadi. Nah, kalau tadi kan meringkas, kalau ini menyimpulkan. Kalau meringkas itu artinya kamu belum menyimpulkan, kamu baru memperpendek beritanya. Nah, kalau menyimpulkan, kamu sudah masuk ke dalam menyimpulkan atau mendapatkan pesannya secara lebih pendek ya, langsung menyimpulkan. Jadi apa nih, langsung pada saat kamu ingin memberikan penjelasannya kepada masyarakat, kamu bisa langsung memberikannya secara jelas karena kamu telah menyimpulkan dari keseluruhan berita yang kamu baca. Misalkan kamu membacanya itu dari koran kan pasti banyak pembahasan. Nah, dari situ kamu bisa mengambil langkah-langkah menyimpulkan isi berita tersebut. Ya, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita kamu bisa ambil dari 5W+1H. Lalu setelah kamu menyimpulkan, misalkan dari berita di koran tadi, satu pembahasan, kamu telah mendapat kesimpulan yang secara pendek. Nah, bisa kamu langsung menyampaikannya, bisa secara lisan atau tertulis. Nah, tanggapan di sini ada 3, ada persetujuan, sanggahan, dan saran. Kalau persetujuan adalah tanggapan yang diberikan terhadap berita yang disampaikan itu sesuai dengan hati dan pikiran. Jadi pada saat kita mendengarkan berita, pasti kita, oh iya bener nih, misal tentang kenaikan harga BBM atau harga pangan. Nah, bagaimana, pasti kan kita juga mempunyai pendapat atau persepsi sendiri. Ini nggak bisa nih, ini nggak bisa naik gitu. Misalkan tentang bagaimana, pasti kan kalau kamu mendengarkan suatu berita atau informasi, pasti kamu memberikan suatu pendapat atau pikiran kamu. Yang kedua, sanggahan atau penolakan. Nah, penolakan di sini secara halus ya, berisi ketidaksetujuan terhadap saran yang dikemukakan. Nah, kalau persetujuan tadi bisa tentang
apapun itu, misalkan tadi tentang harga BBM atau tentang bahan pangan atau tentang pendidikan, misalkan kalau tadi setuju nih pendidikan misalkan diubah metode pembelajarannya. Kalau sanggahan artinya penolakan misalkan tentang pendidikan tadi, tidak setuju nih kalau pendidikan misalkan diganti, misalkan belajarnya itu misalkan ditambah beberapa jam, atau hari liburnya misalkan hari Sabtu misalkan dihilangkan. Nah itu pasti anak-anak sekolah itu pada demo tuh. Nah itu berarti kan suatu penolakan, artinya dari pendapat masyarakat itu sendiri. Nah yang saran merupakan salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi pemakaian bahasa dan struktur informasi yang diterima. Nah bagaimana saran kamu dalam berita yang disampaikan? Misalkan kamu bisa membuat saran itu kepada isi beritanya. Isi beritanya misalkan seharusnya lebih rinci lagi, harusnya lebih dijelaskan detail lagi bagaimana kronologis kejadiannya, seperti itu. Nah, kurang lebih pembahasannya sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Jika ada yang kurang paham, bisa silakan tanya langsung kepada saya ke nomor WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.